wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, salam demokrasi. Baik, perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Universitas Nahdlatul Ulama semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang infak. Sebelum kita menjelaskan tentang infak, marilah kita hantarkan sholawat untuk junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama memuliakan beliau. Sedangkan kita sebagai manusia yang lebih mulia dari Rasulullah tidak mau berselawat kepadanya, maka janganlah jadi umat Rasulullah SAW. Kedua kalinya, tak lupa kita hantarkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah telah memberikan beberapa macam nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait masalah infak. Yang pertama, pengertian infak. Kita tahu infak itu berasal dari kata ampako, yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau hasil untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang, yang dimana Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta beberapa jumlah, sebaliknya diserahkan setiap kali kita memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Ada pula pendapat yang mengatakan secara bahasa infak bermakna keputusan dan kelenyapan. Dari sisi fleksibel, infak bermakna mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini kita gabungkan, maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan pada kebaikan itulah yang mengalami keputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Menurut istilah, infak berarti mengeluarkan harta yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Infak juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, baik sebanyak yang kehendaknya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta, tentunya hal ini berbeda dari pemahaman masyarakat terhadap pengertian infak. Hal ini dikarenakan pengertian infak secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum. Apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum? Yang pertama, membelanjakan harta, yang dimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 63, yang artinya walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, infak dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan kebersamaan. Yang kedua, memberi nafkah. Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tetangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentuknya dari kata infak. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas kebahagiaan yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Baik, selanjutnya tentang macam-macam infak. Hukum mengeluarkan infak adalah sunnah, namun juga diperhatikan tergantung dari setiap infak yang dilakukan. Agar lebih paham mengenai infak, berikut adalah macam-macam infak berdasarkan hukumnya. Yang pertama, infak wajib. Hukum infak pertama,
yaitu wajib. Infak berhukum wajib ini dikeluarkan agar seorang yang melakukan tidak mendapat dosa. Contoh infak wajib adalah membayar mas kawin. Bukan hanya mas kawin, contoh infak wajib lainnya adalah kifarat atau kafarat. Kafarat atau kifarat adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim atau muslimah karena melanggar hukum Allah. Berdasarkan kifarat itu tergantung dari jenis kesalahan yang dilakukan. Penerima infak wajib ini bisa siapa saja, termasuk keluarga yang membutuhkan. Kemudian kedua, infak sunnah. Jenis infak yang kedua adalah sunnah. Infak sunnah ini dikerjakan untuk bertujuan untuk berbagai kebaikan. Misalnya berinfak untuk keperluan anak yatim yang duafa, atau bisa juga untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Manfaat infak sunnah sungguh sangat luar biasa. Kita dapat membantu meringankan beban orang lain pada setiap rezeki yang Allah berikan di uang yang kita bagi kepada sesama. Yang ketiga, manfaat infak yang ketiga yaitu infak mubah. Macam infak selanjutnya adalah infak mubah. Jenis infak ini sangat sering dilakukan. Contohnya seperti memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau bisa juga untuk berbisnis. Infak mubah tentu tidak wajib dilakukan. Setiap orang yang melakukannya tidak akan berdosa, namun juga tidak akan mendapatkan pahala. Selanjutnya infak haram. Jenis infak yang terakhir adalah infak haram. Infak haram adalah infak yang dilarang oleh agama. Misalnya berinfak yang tidak ikhlas karena Allah. Contoh lain adalah berinfak untuk menghalangi syiar agama Islam. Itu tadi 4 pembagian tingkatan infak seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Anfal ayat 36, bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Oleh karena itu berinfak untuk sesuatu kejelekan sangat dilarang oleh Allah dan termasuk ke dalam kelompok infak haram. Baik kawan-kawan, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang keutamaan infak ya. Baik, langsung saja ya. Jadi keutamaan infak itu ada tingkatannya. Yang pertama itu tentang infak wajib. Keutamaan yang pertama adalah kita akan didoakan oleh malaikat setiap pagi dan sore. Malaikat akan berdoa kepada Allah agar kita diberikan ganti atas infak yang kita berikan. Keutamaan yang kedua, kita akan diberi kemudahan dalam hal rezeki, karena dalam berinfak akan membuka pintu rezeki kita. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah dengan berinfak akan membersihkan harta yang kita miliki. Meskipun kita selalu berinfak tidak akan membuat kita menjadi miskin. Keutamaan yang keempat adalah dengan berinfak akan mendatangkan kebaikan serta menutup pintu keburukan. Kemudian keutamaan selanjutnya akan menyembuhkan dari segala penyakit. Kemudian infak dapat membersihkan dan mensucikan jiwa. Kemudian infak bisa menjadi sebab seorang muslim dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang benar dalam melaksanakan agama. Kemudian infak adalah salah satu jalan Allah untuk melipat gandakan kebaikan seorang muslimin. Jadi kesimpulan pada materi ini bahwa infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dan terdapat beberapa tingkatan macam-macam infak, yaitu infak wajib, sunnah, mubah, dan haram sesuai hukumnya masing-masing. Dan beberapa keutamaan infak, kita akan didoakan oleh malaikat setiap pagi dan sore. Malaikat akan berdoa kepada Allah agar kita diberikan ganti atas infak yang kita berikan. Kemudian keutamaan yang kedua, kita akan diberi kemudahan dalam hal rezeki, karena dalam berinfak akan membuka pintu rezeki. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.